Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam kasih sayangku buat para sahabatku yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita tetap bersama berjalan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di episode alam lain yang ketiga kemarin sudah dibuktikan dengan ayat-ayatnya Allah bahwa adanya surga itu ketika masih ada langit dan bumi. Jadi neraka dan surga, semua alam-alam itu terjadi adanya ketika diri manusia masih ada, masih hidup. Tergantung di dalam hatinya, yang wujud itu diri manusianya kah? Atau yang wujud sudah Allah sebagai pencipta manusianya? Bagi manusia yang menggoibkan Allah, bagi manusia yang masih jadi Tuhan di hatinya, maka alam-alam itu ya nanti terjadinya. Karena Allah saja goib, yang menciptakan alam-alam itu kan juga goib. Yang kita ketahui hanyalah alam dunia ini saja. Padahal semua alam-alam itu sudah terjadi, sudah ada ketika dirimu ada. Jika manusiamu sudah tak ada lagi di dunia ini, sudah selesai, sudah. Nah, jadi apa yang diceritakan di syariat itu memang benar. Tapi kebenaran itu ketika manusianya sudah kembali kepada Tuhannya, sudah rojiun hatinya kepada Tuhannya, maka nyatalah apa-apa yang diceritakan di syariat itu benar adanya. Tidak angen-angen lagi. Melihat alam akhirat sudah nyata, melihat alam kematian sudah nyata, melihat alam kubur sudah nyata, melihat siksa kubur sudah nyata, melihat hari kiamat sudah nyata, melihat hari kebangkitan sudah nyata, melihat alam yaumul hisab, alam timbangan sudah nyata, melewati siratal mustaqim sudah nyata, surga dan neraka sudah nyata semua bagi manusia yang sudah kembali kepada Tuhannya. Akan tetapi bagi manusia yang masih menjadi Tuhan, bagi manusia yang masih berada di dalam golongan Fir'aun, bagi manusia yang masih terlena akan tipu daya iblis dan setan di hatinya, semua itu hanya angan-angan. Bagaimana mungkin bisa melihat kenyataan itu semua? Sementara Allahnya juga angan-angan, ibadahnya angan-angan, semuanya bujukan semua, semuanya kedustaan semua, semuanya kekufuran semua. Jadi semuanya serba angan-angan. Nyata bukan? Bagaimana bisa kita berpindah dari alam dunia ke alam akhirat? Carilah guru yang bisa menuntun hati kita sampai kepada Allah. Siapa yang bisa memaparkan, pasti ia bisa menuntunnya. Dan
bila dia tidak bisa memaparkan, bagaimana ia bisa menuntunnya? Bila ia tidak bisa menuntunnya, apa mungkin ia bisa memaparkan? Karena jangan kau lihat manusianya, lihatlah siapa yang menguasai manusianya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita lanjutkan ayat Allah di dalam surat Ibrahim ayat 48. Yang mana artinya pada hari diganti bumi dengan bumi yang lain dan semua langit, dan mereka akan menghadap kepada Allah yang Maha Esa, Maha Gagah Perkasa. Nah, jelas bukan apa-apa yang sudah dipaparkan selama ini. Jadi bumi linapsinya sudah diganti bumi lillahi ta'ala. Semuanya ada dalam kondisi masing-masing hati manusianya. Bila sudah berbaiat, maka manusia akan pindah dari alam bumi ke alam langit, dari alam dunia ke alam akhirat, dari alam kemanusiaan ke alam ketuhanan, ke alam lillahi ta'ala. Di dalam surat Ibrahim, coba perhatikan lagi, saya ulang artinya. Pada hari diganti bumi dengan bumi yang lain dan semua langit. Jadi bumi kata manusia, tapi bagi manusia yang sudah beriman kepada Allah, maka bumi ini sudah menjadi akhirat. Apa akhirat? Bahwa apapun pergerakan, bahwa apapun aktivitas diri ini sudah diaktivitasi, sudah digerakkan, sudah diafali oleh Tuhan pencipta diri manusia itu sendiri. Inilah langit itu. Jadi bumi sudah diganti dengan bumi yang lain, yakni berupa langit. Langit dan bumi, dunia dan akhirat. Inilah lambang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bumi berada, badan berada di bumi, tapi hati sudah berada di langit. Badan ada di dunia, tapi hati sudah di akhirat. Badan berupa manusia, tapi jiwanya sudah dikuasai Tuhannya. Jadi semua yang dipaparkan ini sudah ada teraplikasi di dalam Al-Quran. Jadi paparan ini semua paparan Al-Quran. Tapi yang dalam, yang rahasia, yang mutasabihat, yang jarang sekali diunggah oleh manusia. Karena inilah rahasia di atas rahasia. Jadi hanya Allah lah yang bisa mengunggah ini semua. Jadi bagi hanya Allah lah, bagi hamba yang sudah tidak merasa ada diri manusianya, karena hambanya sudah kembali pulang, karena hambanya sudah taubat dari menjadi Tuhan, maka yang ada hanya Allah. Karena Allah lah yang tahu rahasia Allah. Jika di hati Anda masih wujud diri manusia Anda, selamanya Anda akan tersesat jauh dari Allah. Selamanya Allah akan goib bagi Anda, dan selamanya Anda tinggal di dalam neraka jahanamnya Allah, disiksa dengan apa-apa yang Anda cintai selain Allah.
Dan mereka akan menghadap Allah. Saya ulangi lagi, sekali lagi artinya di surat Ibrahim ayat 48. Pada hari diganti bumi dengan bumi lain dan semua langit. Dan mereka akan menghadap kepada Allah yang Maha Esa, Maha Gagah Perkasa. Jadi di dalam hatinya sudah tiada kemanusiaan, yang ada hanyalah Allah sebagai pencipta dan penguasa manusianya. Manusianya kemana? Ya meneng-meneng wae, tanpa suara, tanpa huruf. Karena sebenarnya yang tak bisa bersuara dan yang tak bisa berhuruf kan manusia. Siapa yang mengeluarkan suara? Siapa yang mengeluarkan huruf? Apakah manusia mampu? Selama ini kita tertipu daya oleh iblis dan syaitan. Kita disuruh mengakui di dalam hati kita. Kita disuruh mengiktikoti akidah di dalam hati kita bahwa sebenarnya Allah itu tak bersuara dan tak berhuruf. Berarti Allah tidak bisa apa-apa. Dan berarti Allah tidak bisa berposisi sebagai siapa-siapa. Ibaratkan sang dalang diam saja, wayangnya yang ribut sendiri. Dalangnya menonton wayang yang ribut sendiri. Apa memang demikian? Apakah manusia bisa jalan sendiri? Mondar-mandir sendiri? Di pelepah pisang. Sementara sang dalang diam-diam saja. Menyaksikan manusianya yang berperan. Apakah memang begitu cara bertuhan kita selama ini? Nah, maka apa yang ada di luar diri, apa yang tersyariatkan di luar diri, sejatinya sudah ada semua di dalam diri. Yang di luar diri itu hanyalah kiasan-kiasan saja, hanyalah sanepan-sanepan saja. Itu semua sudah teraplikasi di dalam diri manusianya. Tinggal kita berada di golongan mana? Di golongan kafirin apa muslimin? Di dalam golongan Fir'aun apa di dalam golongan para nabi dan rasul? Hati kita sendiri yang tahu. Jangan menilai orang lain. Nilailah diri kita sendiri. Ku anfusakum. Selamatkanlah dirimu dahulu. Baru engkau akan bisa menyelamatkan orang-orang di sekitarmu. Baru akan selamat semua manusia yang selalu kau nilai, yang selalu kau pandang, yang selalu kau rendahkan akan selamat darimu. Karena apa? Karena dirimu sudah tidak ada. Yang ada hanya Allah. Maka semua makhluk akan selamat dari penilaianmu. Karena dirimu sudah selamat, maka selamatlah orang lain darimu. Tapi bila dirimu belum selamat, tapi bila dirimu masih menjadi Tuhan, tapi bila dirimu masih di alam dunia, di alam linafsi, maka manusia tidak akan selamat darimu. Manusia tidak akan selamat dari caci makimu. Manusia tidak akan selamat dari prasangka burukmu. Itulah alam neraka. Maka maka berjihadlah, berpindahlah. Dengan cara apa? Berbaiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Nyatalah apa yang dipaparkan selama ini. Ketika bumi sudah berubah jadi langit, maka manusia akan menghadap kepada Allah, yakni di dalam hatinya. Yang ada hanya Allah, yang wujud hanya Allah, segala aktivitasnya selalu lillahi ta'ala. Itulah yang disebut amal soleh.
amal yang tidak dilakukan oleh manusia. Itulah amal yang soleh. Semuanya sudah ada di masing-masing hatimu. Semuanya sudah nyata di dalam hatimu. Duduk di manakah engkau sekarang? Duduk di Allah gaib, apa duduk di Allah nyata? Duduk pada golongan Fir'aun, apa duduk pada golongan para rasul dan para nabi? Semuanya sudah ada di masing-masing hati kita. Kalau kita sudah sadar, kalau kita sudah tahu, bergegaslah, pindahlah, segera berhijrah sebelum kedahuluan ajal menjemput, sebelum kedahuluan kematian rojiun yang dengan paksa dan siksa yang pedih. Berlombalah dengan maut, berlombalah dengan ajal. Matilah sebelum kamu dimatikan. Relakan semua itu sebelum kedatangan keterpaksaan dan siksa. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka ketika bumi ini sudah berganti dengan bumi yang lain, ketika bumi ini sudah berganti dengan langit, maka nyatalah Allah bahwa yang berkuasa di alam semesta ini hanya Allah, bukan makhluk. Inilah bekal untuk kembali kepada Allah. Bukan sholat, bukan ngaji, bukan ibadah, bukan itu semua bukan bekal. Bila hati ini masih kotor, itu semua bukan bekal. Bahkan itu menjadi bekal api nerakamu yang kau bangga-banggakan. Aku bisa sholat. Banyak sudah sholat-sholatku. Aku bisa ibadah. Sudah banyak sudah ibadah-ibadahku. Aku sudah bisa menghafal Al-Quran. Begitu mulianya diriku. Begitu bangganya aku. Sudah bisa hafal Al-Quran. Nah, semuanya hanya tipu daya iblis dan syaitan. Yang bisa mengecek itu semua hanyalah diri masing-masingmu. Jangan kau menilai orang lain. Nilailah dirimu sendiri. Inilah kaji diri. Man arafa nafsahu. Bila kita tidak mengenal diri kita sendiri, bagaimana mungkin kita mengenal Tuhan pencipta diri kita sendiri? Jadi tanpa kita mengenal diri manusia kita sendiri, tak akan pernah kita mengenal Allah. Bila yang jadi Tuhan di dalam diri kita masih diri manusia kita sendiri, selamanya Allah gaib. Jadi berubahlah ketika manusia sudah berbaiat. Jadi berubahlah ketika manusianya sudah mati sebelum mati. Di dunia berubah dengan alam dunia yang lain. Yakni langit. Yakni alam akhirat. Yakni alam lillahi ta'ala. Inilah kenyataannya. Belajar ilmu hakikat dan makrifat. Jangan syariat terus. Agar tidak tersesat jalannya. Marilah bersama-sama berpindah dari alam kegelapan, dari alam lembah dosa, dari alam kubur, dari siksa kubur, dari alam jahanam, pindah ke alam yang terang benderang, yang mana di dalamnya selalu dikuasai oleh Allah, yang selalu diutus oleh Allah. Itulah alam lillahi ta'ala. Nyata, jelas bukan? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan kembali alam lain ini di episode yang kelima.
yang akan datang. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.